Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Apriani, NPM 19706516062. Saya dari Sistem Informasi Universitas Nasional. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan sistem komputer. Berikut tugasnya. Tentang perkembangan sistem komunikasi informasi bisa perangkat keras atau perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Teknologi informasi dan komunikasi merupakan yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK singkatannya mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1830, Augusta Lady Byron dan Charles Babbage berhasil menulis program komputer yang pertama kali menggunakan mesin analitikal untuk mengolah data dan menghasilkan keluaran dalam bentuk kartu. Selanjutnya itu perangkat lunak atau software. Merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Perangkat lunak komputer berfungsi untuk 1. Mengidentifikasi program, 2. Menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Macam-macam perangkat lunak yaitu terbagi menjadi 4 macam, yaitu sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman, program bantu. Selanjutnya, perangkat keras. Perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware, nama lain dari perangkat keras adalah hardware, dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5, yaitu input device, process device, output device, backing storage, dan peripheral. Macam-macam perangkat keras ada banyak. Yang pertama adalah CPU, Central Processing Unit, motherboard, monitor, keyboard, hard disk, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah hard disk. Saya di sini akan menjelaskan tentang perangkat keras yaitu hard disk. Hard disk HDD diperkenalkan pada tahun 1956 sebagai media penyimpanan data untuk komputer akunting IBM. Pada dasarnya dikembangkan untuk komputer dengan keperluan umum. Pada masa itu masih jarang komputer yang menggunakan hard disk, jadi harus memasukkan sebuah disket berlabel DOS system. Sebelum menekan tombol power komputer, kemudian setelah komputer hidup, kita harus memasukkan disket lain yang kita butuhkan untuk pekerjaan kita. Misalnya jika ingin mengolah tabel, kita harus memasukkan disket berlabel Lotus 123 Release 2,4 ke dalamnya. Masih jarang komputer yang menggunakan hard disk saat itu disebabkan karena sistem komputer dan program-program yang populer pada masa itu tidak memerlukan media penyimpanan yang besar. Munculnya sistem operasi Windows dan aplikasi berbasis GUI menuntut adanya media penyimpanan yang besar dan tidak bisa dilakukan jika hanya menggunakan disket. Komputer yang menggunakan sistem operasi tersebut wajib menggunakan hard disk untuk menyimpan datanya.
Bahkan fungsi hard disk pun mengalami pembaharuan dan tidak hanya sekedar sebagai alat untuk menyimpan, hard disk yang berkembang saat ini erat kaitannya dengan baik buruknya kerja komputer secara umum. Selanjutnya adalah pengertian hard disk. Hard disk hard drive atau hard disk ataupun hard disk drive, HDD atau hard drive HD adalah sebuah perangkat keras berbentuk lempengan magnetis yang mampu menyimpan data sekunder dan sistem operasi dari sebuah komputer. Dikembangkan dari hard drive terdahulu dengan berbagai pembaharuan mekanis hard drive. Hanya memerlukan beberapa lempengan piring untuk memperbesar kapasitas penyimpanannya. Namun saat ini hard drive mampu menampung data sebanyak 1 terabyte atau setara dengan 1000 megabyte hanya dengan 2 lempeng bahkan 1 lempeng piringan magnetis berukuran lebar 6 cm saja. Sejalan dengan perkembangan tersebut, hard drive secara fisik menjadi semakin tipis dan kecil namun memiliki daya tampung data yang sangat besar. Cakram keras ini juga tidak hanya dapat terpasang di dalam perangkat internal, tetapi juga dapat dipasang di luar perangkat eksternal dengan menggunakan kabel USB ataupun FireWire. Peranan hard disk dalam sistem komputer sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komputer yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. 3 bagian terpenting dalam komputer yaitu prosesor atau Central Processing Unit, memori utama adalah RAM, dan memori sekunder yang dalam hal ini adalah hard disk. Ketika komputer akan menjalankan suatu perintah yang diberikan oleh penggunanya, maka prosesor merupakan bagian utama yang bertugas melakukan eksekusi perintah yang diberikan oleh user tersebut. Jika perintah tersebut diambil dari data permanen yang tersimpan, maka hard disk merupakan media penampung perintah-perintah tersebut. Tetapi, prosesor tidak dapat langsung mengambil perintah dari hard disk karena perbedaan sistem dan kesenjangan yang sangat tinggi. Maka perintah-perintah yang akan dieksekusi oleh prosesor diambil alih oleh hard disk, oleh memori utama, dan dari memori utama baru dikirim ke prosesor untuk dieksekusi. Hasil dari eksekusi perintah oleh prosesor tersebut dikembalikan lagi ke memori atau RAM untuk ditampung sementara. Jika akan disimpan permanen, baru data tersebut dikirim dari RAM ke hard disk. Sejarah hard disk pertama yang lahir di dunia adalah hard disk yang ditawarkan oleh IBM pada tahun 1956, memiliki berat 500 kg dan hanya menawarkan kapasitas sebesar 5 MB. Media penyimpanan seperti ini membutuhkan sebuah kompresor udara bertekanan dan masih jauh untuk penggunaan di rumah. Open hard disk atau juga yang dikenal dengan nama IBM 1311 diperkenalkan pada tanggal 11 Oktober 1962. Hard disk ini dapat menyimpan 2 juta karakter pada hard disk pack yang diganti. Ketebalan hard disk mencapai 4 inci, berat 4,5 kg dan memiliki 6 disk yang berukuran 14 inci dan 10 permukaan yang dapat ditulis. Wurlitzer 8 inci pada tahun 1979 diperkenalkan hard disk Wurlitzer pertama untuk industri. Hard disk ini masih sangat berat dan mahal, sekitar 1000 euro per MB. Pada tahun 1980, Seagate meluncurkan hard disk 5,25 inci pertama ke pasaran yang bernama ST506 atau 6 MB 3600 RPM, harga 1000 US dollar. Pada tahun 1989, Western Digital membuat standar ID atau Integrated Drive Electronics untuk semua ukuran hard disk. Perkembangan hard disk yang sangat pesat dimulai pada tahun 1997 dengan adanya Giant Magnetic Resistance atau GMR yang ditemukan oleh Peter Goldberg dengan DTDE 351680. IBM dapat mengatasi batasan kapasitas 10 GB. Pada tahun 2001, perusahaan Maxtor mengeluarkan hard disk Maxtor VL440-32049H2 dengan kapasitas 20 GB, masih dengan besar kala itu. Pada tahun 2004, Seagate meluncurkan hard disk SATA pertama dengan native command Quang. Kapasitas HD ini sudah mencapai 120 GB. Pada tahun 2005, Samsung memperkenalkan sebuah hybrid hard disk 2,5 inci. Hard disk ini menggunakan komponen mekanis magnetis dan non-flash memory yang berfungsi sebagai buffer yang cepat. Pada tahun 2006, Seagate meluncurkan
Popular Recording Momentus 5400,3, sebuah harddisk 2,5 inci berkapasitas 160 GB yang menggunakan teknik vertical recording. Pada tahun 2007, Hitachi meluncurkan Dextar 7K1000 HDD pertama ke pasaran dengan kapasitas 1000 GB atau 1 TB. Solid State Drive, tidak berisik, hemat daya, cepat, dan sangat handal. Inilah kriteria HD masa depan. SSD dengan kapasitas paling besar saat ini berukuran 256 GB. Selanjutnya adalah pada tahun 1989, Western Digital membuat standar IDE Integrated Drive Electronic untuk semua ukuran hard disk. Hard disk dikembangkan dengan sangat pesat dimulai pada tahun 1997. Itu ditandai dengan adanya Giant Magnet Resistance atau GMR yang ditemukan oleh Peter Greenberg. Dengan DTDA 351680, IBM dapat mengatasi batasan kapasitas 10 GB. Pada tahun 2004, Seagate meluncurkan hard disk SATA pertama dengan native Command Queen. Kapasitas HD ini sudah mencapai 120 GB dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Kapasitas hard disk meningkat hingga 6 kali lipat. Pada tahun 2010, Solid Drive SSD yang tidak berisik, hemat daya, cepat, dan sangat handal merupakan kriteria HDD masa depan. SSD dengan kapasitas paling besar saat ini berukuran 256 GB. Namun SSD memiliki kekurangan dan terletak pada masalah harga yang sangat mahal dibandingkan hard disk. Para ahli memprediksi bahwa masih dibutuhkan sekitar 5 tahun sampai SSD dapat menyamai kapasitas HDD konvensional dengan harga yang sama. Jenis-jenis hard disk yaitu hard disk ID ATA PATA. Yang dua adalah hard disk SATA, tiga adalah hard disk SCSI. Hard disk 7200 RPM pasti lebih cepat dibandingkan hard disk 5400 RPM. Namun dengan hard disk eksternal Anda akan sulit mengetahui perbedaan di antara dua kecepatan RPM. Hal yang sama berlaku pada hard disk internal, terutama dengan file berukuran lebih kecil. Namun Anda akan melihat peningkatan signifikan pada hard disk 7200 RPM dengan file dan aplikasi berukuran lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.